Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Program Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, Ibu Nurwati Hussein. Perkenalkan, saya Andi Agusfian Pranata dengan nomor mahasiswa G2D 1251. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bab 14 tentang etika relasi karyawan dan perlakuan adil di tempat kerja. Tentunya dalam bab 14 ini ataupun tujuan pembelajarannya yang ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku etis tempat kerja. Yang kedua, faktor-faktor penting yang membentuk perilaku etis tempat kerja. Yang ketiga, menjelaskan sedikitnya 4 cara spesifik manajemen SDM dalam mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja. Yang keempat, menggunakan praktik disipliner yang adil. Yang kelima, menjelaskan maksud dengan relasi karyawan. Pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku etis di tempat kerja? Etika dan perlakuan adil memainkan peran penting dalam mengelola karyawan di tempat kerja. Etika merujuk pada prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Beberapa masyarakat hanya mengandalkan pada etika atau rasa keadilan manajer, dan oleh karenanya mengatur hak karyawan seperti hak uang pensiun, hak referensi, hak pencemaran nama baik, dan hak aktivitas serikat buruh. Tentunya di sini manajer dalam menghadapi masalah etika itu setiap hari, di mana kita ambil contoh seorang manajer mempunyai proposal di mejanya dari sebuah perusahaan yang memasok alat pengawasan piranti lunak. Alat ini memungkinkan perusahaannya memeriksa apa yang dikatakan dan dilakukan karyawan dan kandidat pekerjaan mereka di situs jaringan sosial seperti misalnya Facebook. Ia harus memutuskan apakah membeli dan menggunakan piranti lunak pemantau tersebut merupakan ide bagus atau tidak. Apakah penggunaan piranti lunak seperti itu dapat diterima, atau akankah kita memandangnya sebagai sesuatu yang tidak etis? Tergantung pada perspektif etika kita sendiri. Kedua, faktor-faktor penting yang membentuk perilaku etis. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja. Di set ini kita memahami bahwa kesadaran moral manajer itu sendiri, keterlibatan moral, moralitas, sasaran yang tidak terpenuhi, dan imbalan seluruhnya mempengaruhi perilaku etis. Orangnya adalah penting, dalam arti bahwa orang tersebut membawa gagasan mereka sendiri mengenai apa yang secara moral benar atau salah ke dalam pekerjaan mereka. Memberi kerja itu sendiri dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung perilaku etis, misalnya melalui pelatihan, program pengaduan dugaan pelanggaran, dan kode etik. Poin yang ketiga, manajemen SDM dapat mempengaruhi perilaku etis. Manajer dapat menggunakan metode SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Kita ambil contoh dalam seleksi, kerjakanlah orang yang etis dan tekankan keadilan dari prosedur seleksi. Secara serupa, pelatihan etika melakukan penilaian kerja yang adil, memberikan imbalan untuk perilaku etis, dan secara umum memperlakukan karyawan secara adil. Semuanya dapat meningkatkan etika dan persepsi perlakuan adil. Manajer mempunyai berbagai alat manajemen sumber daya manusia yang dapat ia gunakan untuk memelihara etika dan perlakuan adil. Salah satu yang pertama adalah alat seleksi. Manajer kemudian dapat menggunakan alat penyaringan seperti tes kejujuran, pengecekan latar belakang. Kedua adalah alat-alat pelatihan. Diharuskan adanya pelatihan etika. Selanjutnya,
kebijakan privasi karyawan. Seperti halnya penilaian yang tidak adil, kebanyakan karyawan memandang pelanggaran privasi mereka sebagai suatu hal yang tidak etis dan tidak adil. Di tempat kerja, tempat praktik disipliner yang adil. Mengelola disiplin dan privasi karyawan merupakan keterampilan manajemen yang penting. Dasar-dasar dari proses disipliner yang adil meliputi aturan dan regulasi yang jelas, sistem hukuman progresif, dan proses banding. Semakin banyak pemberi kerja yang menggunakan pengawasan dan teknologi internet seperti biometrik, pengawasan semakin luas. Undang-undang privasi, komunikasi elektronik, dan perlindungan hukum umum terhadap pelanggaran privasi sedikit membatasi pengawasan di tempat kerja. Tujuan dari pendisiplinan adalah untuk mendorong karyawan agar mematuhi peraturan dan regulasi. Pendisiplinan diperlukan ketika karyawan melanggar salah satu peraturan, akan tetapi prosesnya haruslah dipikirkan dengan baik dan adil. Membangun proses pendisiplinan yang adil pada 3 pilar. Yang pertama, peraturan dan regulasi. Yang kedua, sistem hukum progresif. Dan yang ketiga, proses banding. Tujuan dari peraturan adalah untuk menginformasikan kepada karyawan sebelumnya mengenai perilaku apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Relasi karyawan. Relasi karyawan ini sendiri yaitu aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan pemberi kerja yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi, moral, dan pendisiplinan yang memuaskan. Ada beberapa cara yang dilakukan membina hubungan relasi karyawan ini. Yang pertama, memperbaiki dan menilai relasi karyawan melalui komunikasi yang lebih baik. Kedua, yaitu mengembangkan program pengakuan atau relasi karyawan. 3 adalah menciptakan strategi keterlibatan karyawan. Selanjutnya yaitu media sosial dan SDM. Itulah langkah-langkah untuk membangun relasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja. Demikianlah presentasi saya mengenai etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.